Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan rancangan bangun sistem pemantauan lingkungan secara real-time. Langkah pertama, siapkan komponen-komponen utama, yakni mikrokontroler. Nah, digunakan sebagai unit kendali mikro. Sensor BMI 280 digunakan untuk mengukur suhu, kelembapan, dan tekanan. Sensor TEMT 6000 untuk mengukur intensitas cahaya. Breadboard untuk menyatukan komponen. Kabel jumper male-to-male untuk menghubungkan aliran arus dalam komponen. Kabel jumper female-to-male untuk menghubungkan aliran arus dalam komponen. Kabel USB untuk penghubung mikrokontroler ke power supply. Stop kontak digunakan sebagai power supply. Langkah selanjutnya, membuat rancangan bangun sistem pemantauan dengan menghubungkan breadboard dengan mikrokontroler. Begitu pula pada kedua sensor, yakni sensor BMI 280 dan sensor TEMT 6000. 4 header pin pada sensor BMI 280 dihubungkan ke mikrokontroler menggunakan dua jenis kabel jumper, yakni male-to-male dan female-to-male. Kabel jumper dihubungkan pada header pin sensor dihubungkan ke arus positif atau pin pada mikrokontroler. Header pin GND sensor dihubungkan ke arus negatif atau pin GND pada mikrokontroler. Selanjutnya, header pin SCL sensor dihubungkan pada pin GPIO 22 pada mikrokontroler. Dan yang terakhir, header pin SDA dihubungkan ke pin GPIO 21 mikrokontroler. Begitupun pada sensor TEMT 6000 yang mempunyai 3 header pin. Kabel jumper dipasang pada header pin FCC sensor dihubungkan ke arus positif 3,3 volt atau 5 volt pada mikrokontroler. Header pin GND sensor dihubungkan ke arus negatif atau GND pada mikrokontroler. Dan header pin out sensor akan dihubungkan ke GPIO D34 pada mikrokontroler. Selanjutnya, membuat program di Arduino IDE agar rancangan bangun dapat melakukan sistem pemantauan secara real-time dan terintegrasi pada sistem cloud untuk data aksesnya. Pertama, masukkan beberapa library seperti Wi-Fi.h untuk koneksi ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Wire.h untuk komunikasi I2C antara mikrokontroler dan sensor. Adafruit_sensor.h untuk membaca data dari suatu sensor. Adafruit_BEMI280.h untuk membaca data dari sensor BEMI 280. InfluxDB_Client.h dan InfluxDB_Cloud.h yang memungkinkan mikrokontroler ESP32 berkomunikasi dengan server InfluxDB di cloud tersebut. Selanjutnya, mendefinisikan nama Wi-Fi dan password untuk terhubung ke mikrokontroler. Lalu, definisikan hal-hal detail dari InfluxDB Cloud, meliputi dengan mendefinisikan InfluxDB URL, InfluxDB token, InfluxDB ORG, dan InfluxDB bucket. Untuk mendapatkan informasi hal-hal detail
terkait InfluxDB Cloud diperlukan membuka web tersebut. Bagian ini adalah untuk pendefinisian InfluxDB URL. Untuk mendefinisikan InfluxDB token, klik menu API token pada InfluxDB Cloud, klik Generate API token, lalu Custom, dan masukkan nama, misalnya data, kemudian save, dan copy token tersebut dan dimasukkan ke dalam Arduino IDE untuk didefinisikan. Nah, bagian atas ini, yakni Hasanuddin University, ini adalah pendefinisian untuk InfluxDB ORG. Yang terakhir, mendefinisikan InfluxDB bucket di menu bucket dan terlihat ada monitoring real time. Nah, itu yang diinput ke dalam Arduino IDE. Kembali lagi ke Arduino IDE untuk mendefinisikan zona waktu kita yakni SGT8. Karena sensor TIMT 6000 berada pada pin analog D34, maka ditulis pin sama dengan 34. Tulislah juga kalibrasi offset sama dengan 2,47 yang diperoleh dari proses perhitungan sebelumnya. Tulislah juga pada script, yakni ada fruit underscore BMI 280 BMI untuk menginisialisasi sensor BMI 280 itu sendiri. Selanjutnya, mengumpulkan objek InfluxDB client, yakni InfluxDB URL, InfluxDB ORG, InfluxDB bucket, InfluxDB token, dan InfluxDB Cloud to CA certificate yang terkait dengan pengkonfigurasian pada InfluxDB Cloud. Tulis juga point sensor dengan mendefinisikan ESP32 sebagai langkah awal untuk menyiapkan data yang akan dikirimkan ke database InfluxDB. Void setup di sini hanya dijalankan satu kali saat ESP32 pertama kali menyala atau di-reset. Kemudian, serial begin 1115-200 untuk memulai komunikasi serial antara ESP32 dan perangkat melalui kabel USB. Tambahkan kode seperti ini untuk koneksi ke Wi-Fi dengan menginisialisasi SSID dan password. Jika menghubungkan, maka muncul tulisan di serial monitor connecting to Wi-Fi. Sementara, jika sudah terkoneksi, akan muncul titik-titik dan tulisan connecting to Wi-Fi. Buat kode untuk menginisialisasi sensor BMI 280 dengan kode komunikasinya 0x76. Sementara, jika kode komunikasinya salah, maka akan muncul tulisan di serial monitor, yakni could not find the valid BMI 280 sensor, check wiring. Kemudian, tambahkan penanda yakni device ESP32 yang menunjukkan nama perangkat dan SSID untuk mencatat nama jaringan yang digunakan. Buat juga kode untuk sinkronkan waktu pengambilan data dengan waktu nyata. Buatlah juga kode untuk mengecek koneksi ke InfluxDB Cloud. Jika terkoneksi, maka akan muncul tulisan di serial monitor, yakni Connected to InfluxDB. Namun, jika gagal, maka muncul tulisan InfluxDB Connection Failed. Masukkan kode void loop untuk logika program yang terus berjalan, dan hapus semua field dari data point yang telah ditambahkan sebelumnya. Input kode temperatur dengan fungsi read dikurang 1,02 dan kelembapan ditambah 16,88. Angka tersebut diperoleh dari proses perhitungan sebelumnya. Berbeda dengan TIMT 6000 yang menggunakan fungsi analog read pada pin. Tegangannya dikonversi dengan referensi 3,3 volt dibagi 4095,0 untuk mengubah dalam satuan lux, maka voltage dikali 1000. Lalu, ubah lagi ke dalam satuan watt per meter pangkat 2 dengan menulis float irradiance dalam kode Arduino tersebut. Kemudian, lakukan pemisalan dengan kode
Nilai intensitas cahaya dalam satuan watt dikurang 2,47. Artinya, jika nilai intensitas cahaya lebih besar dari 2,47 atau faktor kalibrasi, maka lakukan perintah tersebut. Selanjutnya, simpan nilai pengukuran ke dalam point atau angka dengan menambahkan field untuk 3 parameter tersebut. Selanjutnya, membuat kode untuk menulis point ke InfluxDB Cloud. Jika datanya berhasil terkirim, maka akan muncul tulisan di serial monitor, "Data written to InfluxDB successfully." Dan jika gagal, akan muncul InfluxDB write failed. Terakhir, buat sesuai rentang pengambilan data yang diinginkan. Misal, 10 detik, maka tulis di program delay 10.000. Artinya, menunggu 10 detik sebelum data tersebut selanjutnya dikirimkan. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel USB dengan laptop untuk melakukan pemrograman pada alat rancangan bangun yang telah dirakit sebelumnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan fitur verifikasi untuk melihat kesalahan pada kode yang telah dibuat, kemudian menggunakan fitur upload untuk memasukkan perintah pada alat rancangan bangun yang telah dibuat tersebut. Pada saat proses upload sedang berlangsung, tombol boot pada microcontroller harus dipencet agar tidak terjadi error. Setelah itu, maka akan muncul di Arduino IDE di bagian output tulisan seperti ini yang menandakan bahwa kode tersebut telah berhasil diupload. Begitupun juga di bagian serial monitor yang akan menampilkan data-data 3 parameter tersebut jika rancangan bangun berhasil mengirimkan datanya. Langkah selanjutnya adalah membuka website Grafana Cloud. Pada menu Grafana, pilih Data Source untuk menghubungkan InfluxDB ke dalam Grafana Cloud. Pilih InfluxDB 2. Setelah itu, tunggu dan pilih bahasa pemrograman SQL. Kemudian, masukkan API token yang didapat dari InfluxDB Cloud. Pada web InfluxDB Cloud, pilih menu API Tokens, Generate API Token, pilih Custom API Token, pilih Buckets, checklist bagian Read and Write untuk monitoring _real_time, lalu pilih Generate untuk menghasilkan kode API Token yang akan dimasukkan ke dalam Grafana Cloud. Salinlah kode tersebut ke dalam Grafana Cloud untuk diintegrasikan dengan InfluxDB Cloud. Kemudian di-reset. Setelah itu, pilih Build the Dashboard. Maka akan muncul tampilan seperti ini dan klik Add Visualization. Setelah itu, tunggu dan scroll ke bawah untuk memilih InfluxDB 2 yang telah diintegrasikan. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di mana kita bisa membuat dashboard sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa memilih parameter yang akan kita masukkan. Bagian SSID, device, dan time-nya juga bisa kita pilih. Setelah itu, bagian ini adalah bagian edit sesuai apa yang kita inginkan. Dan ini adalah dashboard yang telah kita buat. Seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan rancangan bangun ke Catudaya untuk melihat apakah rancangan bangun dapat mengambil data secara real-time. Ini adalah tampilan di dashboard Grafana yang dapat diakses melalui perangkat yang menampilkan pengambilan data tiap 10 second.